Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Muhammad Tegar Hidayah, absen 19 dari MIPA 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep negara kesatuan. Berikut ini merupakan peta konsep tentang konsep negara kesatuan. Yang pertama ada pengertian, ciri-ciri negara kesatuan, pengertian menurut beberapa ahli, sistem negara kesatuan, Indonesia sebagai negara kesatuan, kelebihan negara kesatuan, contoh negara-negara kesatuan, kekurangan negara kesatuan, dan yang terakhir ada hakikat negara kesatuan. Pengertian konsep negara kesatuan. Konsep negara kesatuan atau unitarisme yaitu negara tunggal yang monosentris. Dalam negara kesatuan hanya ada satu pemerintahan, satu kepala negara, satu badan legislatif yang berlaku bagi seluruh wilayah negara. Negara kesatuan adalah suatu yang diselenggarakan sebagai satu kesatuan tunggal, di mana pemerintah pusat adalah yang tertinggi dan satu satuan subnasionalnya hanya menjalankan kekuasaan yang dipilih oleh pemerintah pusat untuk didelegasikan. Selanjutnya, pengertian menurut beberapa ahli. Pertama ada pengertian menurut Moh Kusnadi dan Hamaili Ibrahim. Negara Indonesia atau makna negara kesatuan adalah negara yang memiliki susunan yang hanya terdiri dari atas satu negara saja, dan dalam negara tersebut tidak ada negara lain. Selanjutnya ada pengertian menurut Abu Daud Busro. Negara kesatuan adalah suatu negara yang tidak tersusun dari beberapa negara, melainkan negara bersifat tunggal dan tidak terdapat negara lainnya dalam negara tersebut. Yang terakhir ada J.F. Strong. Negara kesatuan merupakan bentuk negara yang memiliki kedaulatan tinggi, berada di tangan pemerintah pusat. Selanjutnya, Indonesia sebagai negara kesatuan. Negara kita adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau sering disingkat menjadi NKRI. Istilah negara kesatuan sudah tertanam dalam pola pikir kita selaku warga negara Indonesia. Negara kesatuan adalah negara yang di dalamnya tidak ada negara. Jadi dalam NKRI ini tidak akan mempunyai bagian di dalamnya kebersamaan. Sebagaimana negara federasi atau serikat, bentuk NKRI tidak boleh diubah lagi menjadi bentuk lain. Hal ini sesuai dengan landasan hukum yang berlaku. Contoh negara kesatuan. Pertama ada di Afghanistan. Presidennya Ashraf Ghani, Kepala Badan Eksekutif Abdullah dan Abdullah. Kedua ada Republik Rakyat Tiongkok. Presiden Xi Jinping, Perdana Menteri Ge Qiang. Filipina, Presiden Benigno Aquino III, Wakil Presiden Jejomar Binay. Jepang, Kaisar Akihito, Perdana Menteri Shinzo Abe. Yang terakhir ada Korea Selatan, Presidennya Park Geun-hye dan Perdana Menterinya Kyo Ahn. Hakikat negara kesatuan. Hakikat negara kesatuan sesungguhnya adalah kedaulatan tidak terbagi-bagi baik keluar maupun ke dalam, dan kekuasaan pemerintah pusat tidak dibatasi. Hakikat negara kesatuan Republik Indonesia adalah negara kebangsaan modern. Pembentuknya didasarkan pada semangat kebangsaan dan nasionalisme, yaitu pada satu tekad masyarakat untuk membangun masa depan bersama di bawah satu negara yang sama. Walaupun warga masyarakat terdiri dari agama, ras, etnik, dan golongan yang berbeda-beda. Ciri-ciri negara kesatuan. 1. Wewenang tertinggi berada di tangan pemerintah pusat. Pemerintah pusat menangani seluruh kedaulatan negara, baik luar maupun dalam. Yang kedua, rakyat dapat berhubungan dengan pemerintah pusat secara langsung, dan hanya terdapat satu konstitusi UUD, satu kepala daerah, kabinet, dewan menteri, dan parlemen. Yang ketiga, negara memiliki kebijakan yang berkaitan dengan masalah ekonomi, politik, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan. Sistem negara kesatuan atau sentralisasi. Dalam negara kesatuan bersistem sentralisasi, artinya semua hal diatur dan diurus oleh pemerintah pusat, sedangkan daerah hanya menjalankan perintah-perintah dan peraturan-peraturan sendiri atau mengurus rumah tangganya sendiri. Kelebihan sentralisasi adalah menjadi landasan kesatuan kebijakan lembaga atau masyarakat, dapat mencegah keinginan untuk memisahkan diri dari negara, dan dapat meningkatkan rasa persatuan, meningkatkan rasa persamaan dalam perundang-undangan. Pemerintah dan pengadilan sepanjang meliputi kepentingan seluruh wilayah dan lebih mengutamakan umum daripada kepentingan daerahnya sendiri, golongan, atau perorangan.
Selanjutnya adalah sistem negara kesatuan. Selain itu, negara kesatuan juga bersistem desentralisasi. Daerah kekuasaan diberi kekuasaan untuk mengatur rumah tangganya sendiri, atau disebut dengan sistem pemerintahan yang lebih banyak memberikan kekuasaan kepada pemerintah daerah. Hal ini bertujuan untuk menampung aspirasi rakyat di daerah. Terdapat parlemen daerah. Desentralisasi juga dimaksudkan untuk mencegah penumpukan kekuasaan pada satu pihak saja, yang pada akhirnya dapat menimbulkan tirani atau kekuasaan yang digunakan sewenang-wenangnya saja. Pada saat ini, Indonesia merupakan negara kesatuan yang menganut sistem desentralisasi melalui mekanisme otonomi daerah. Dengan sistem ini, pemerintah pusat memberikan sebagian kewenangan pemerintahan kepada daerah otonom atau provinsi dan kabupaten kota. Kewenangan yang tidak diberikan kepada daerah otonom adalah kewenangan dalam bidang politik luar negeri, agama, justisi, pertahanan, keamanan, moneter, dan fiskal nasional. Selanjutnya ada kelebihan dan kelemahan. Pertama, kelebihan. 1. Bisa meningkatkan persatuan antar warga karena kesamaan aturan. 2. Sistem negara kesatuan sangat baik diterapkan di negara yang luas wilayahnya tidak terlalu besar. 3. Tidak ada tingkatan pemerintahan yang harus disupport dengan dana pusat sehingga lebih hemat. 4. Lebih stabil karena sistem memungkinkan berbagai suku, agama, ras, golongan, dan gender kerjasama dalam pemerintahan. 5. Sistem negara kesatuan memungkinkan lebih cepat mengambil keputusan. 6. Pemerintah bertanggung jawab atas seluruh pembangunan sehingga hasilnya lebih merata dan seragam. Selanjutnya, kelemahan. 1. Tekanan pada pemerintah pusat sangat besar. 2. Pemerintah pusat cenderung menjadi diktator. 3. Peluang untuk mengetahui kekurangan dan kelemahan kebijakan yang dibuat pemerintah sangat kecil. 4. Pada beberapa kasus, distribusi dari pemerintah pusat mungkin tidak rata. Beberapa wilayah dan kelompok minoritas mungkin dicuekin karena alasan politik. 5. Mematikan inisiatif di wilayah setempat karena cenderung menunggu instruksi dari pemerintah pusat. Sekian pembahasan tentang konsep negara kesatuan. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.